Ahawu yang saya hormati Bapak Ibu dan juri, perkenalkan nama saya Sarah Ayu Sarah. Saya berumur 7 tahun, kelas 2 SD di Bukit Sior. Perkenalkan juga nama ayah saya, Kejar Hidup Ia. Nama ibu saya, Evelina Halewa. Saya mempunyai satu adik laki-laki yang bernama Samuel Kevin Ia. Pada kali ini, saya akan bercerita tentang main kundang anak durhaka. Di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Main Kundang. Ia tinggal bersama ibunya, Mande Rubaya. Sang ayah telah lama meninggalkan ibu dan anaknya itu semata wayang itu. Main Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Hidup mereka kesusahan ataupun bisa dibilang juga miskin. Hingga suatu hari ketika Main Kundang beranjak dewasa, ia berpikir untuk merantau lebih baik. Ia terpujuk dengan seorang nakoda kapal yang dulunya miskin sekarang telah menjadi saudagar kaya raya. Main pun minta izin kepada ibunya Mande Rubaya. Mande Rubaya sempat tidak setuju dengan permintaan sang anak. Tetapi karena Main Kundang terus-menerus memujuk ibunya, sehingga ibunya mengizinkannya untuk merantau ke tempat seberang. Tetapi ia mempunyai satu syarat atau satu pesan. Anakku, ketika kamu sudah berkecukupan, jangan lupa ibu dan halaman lingkunganmu atau negerimu ini. Pesan ibu dengan sama anaknya. Di sana, Main Kundang sangat disukai. Selain dia sangat rajin, dia pekerja keras dan suka menolong. Dia menjadi nakoda yang kaya raya. Dia berhasil memenuhi istri seorang putri raja yang cantik jelita. Hingga kesuksesan si Main pun tercapai di negeri ibunya. Ibunya sangat senang dan setia menunggu si Main Kundang. Dia berharap dia bisa bertemu putranya Main Kundang di sana. Suatu hari kapal Main Kundang pergi ke tempat di tempat seberang di dahulu Main Kundang dibesarkan. Ketika Main Kundang turun dari kapalnya, ia disambut oleh ibunya. Hai anakku, kenapa kamu sangat lama pergi dan tidak memiliki sepucuk zat pun? Kata ibu Main Kundang, Mande Rubaya sambil memeluknya. Justru Main Kundang mendorong ibunya sampai terjatuh dan berkata, Kau bukan ibuku cantik jelita dan adalah saudagar kaya, bukan sepertimu. Dia tahu kalau itu ibunya, tetapi dia malu kalau istri dan anak buahnya mengetahui bahwa itu ibunya. Istri Main Kundang bertanya, apakah itu ibumu? Main Kundang menjawab, atau Main Kundang menyaut, bukan, dia adalah pengemis yang berpura-pura menjadi ibuku, saut Main Kundang. Hati ibu Main Kundang kecewa dan patah hati. Dia pun berdoa kepada Tuhan supaya Main Kundang dikutuk menjadi batu ataupun dihukum. Doa sang ibu terkabul. Ketika Main Kundang pergi menjauh dari ibunya, langit yang cerah, begitu cerah tadi, berubah menjadi gelap gulita. Kapal Main Kundang terombang-ambing di dalam kapal. Kapal itu hancur berkeping-keping, sehingga juga isinya hancur berkeping-keping. Keping-kepingan itu berubah menjadi batu karang, hingga juga sosok Main Kundang menjadi batu karang. Hingga sekarang di sana ada sebuah batu yang mirip sosok manusia. Batu itu dinamakan orang-orang disebut batu Main Kundang.
Pesan moral dalam cerita saya, sehebat apapun kita, jangan kita mau terhadap orang tua dan tempat kita berasal. Ayo teman-teman, kita membaca karena membaca itu sangat seru dan kita bisa mengetahui banyak hal dari sebuah buku. Karena buku adalah jendela dunia, kita bisa pintar, cerdas, dan pemberani. Kita bisa juga menjawab pertanyaan yang diberi ibu guru, bapak guru, dan teman-teman kita. Sekian cerita saya pada hari ini. Saya sapa kita semua. Shalom ya Allah, salam literasi. Dadah, sampai jumpa.